Halo, kali ini kita akan berbicara masalah karakteristik dioda pada unit 1. Nah, di sini kita akan mengetahui tegangan dioda apabila kita beri beban di sini berupa resistor 10 kilo. Kemudian tegangan sumbernya itu kita rubah-rubah. Nah, gitu oke. Oke, untuk yang pertama adalah silakan Anda tulis ya. Kemudian cari arti dari kode dioda yang nanti akan saya tunjukkan atau simulasikan di Proteus. Gitu nggih. Silakan cari kemudian tulis di kertas. Yang berikutnya Anda bisa melihat video yang sudah saya taruh linknya, itu tentang bagaimana cara mengetes dioda apakah itu rusak atau masih dalam kondisi baik. Nah, yang berikutnya silahkan Anda buat rangkaiannya seperti ini di Proteus. Saya pandu sekarang. Ini saya sudah buka Proteusnya. Kemudian saya mau cari baterai dulu. Ya, saya pakai yang multi-cell. Anda mau pakai yang single juga boleh. Kemudian diodanya saya pakai yang rectifier, cukup yang 1 ampere saja ini ya. 1N4001 ini artinya apa? Nah, silahkan ditulis nggih. Yang berikutnya adalah resistor yang 0,6 watt 10K. Nah, ini cukup. Kemudian potensio ada di resistor juga. Variabel, mana variabel? Nah, ini variabel. Kemudian tarik ke bawah sendiri yang pot Hg. Oke. Kemudian kita taruh di stage di sini. Ada potensionya, kita taruh di atas. Kemudian ada mana diodanya, klik kanan, rotate. Kemudian ada resistornya. Kemudian ada, kita panggil DC voltmeter ya, untuk mengukur tegangan pada dioda. Kemudian mengukur tegangan pada load. Kemudian mengukur tegangan pada load dan dioda. Ya, ini kan di seri kan nanti. Ini kita masukkan ke potensio, kemudian tegangannya dibagi, baru masukkan ke dioda menuju load. Nah, di sini kita masukkan ke ground atau negatifnya, negatif. Nah, ini bisa disambung, kemudian di jumper sini sebentar. Nah, semacam ini. Oke, ini sambung ke negatif. Nah, begini, oke. Oh, ini kok 1 kilo. Nah, kita klik kanan dulu, kemudian edit properties. Kita kan tadi pakainya yang 10 ya. Oke. Ini masih 9. Kita edit properties 12. Ini belum kita sambungkan. Oke. Sudah selesai. Kemudian ini kita play. Nah, ini sudah keluar nggih. 4,92, ini 50%. Jadi R1 yang bagian atas ini 5000, yang bagian bawah juga 5000. Coba ini saya perbesar lagi biar lebih jelas. Nah, begini nggih. Oke, kita ikuti petunjuknya di sini. Setelah kita arrange atau kita rangkai, nah baru kita mengisi ya
mengisi tabel. Di sini ada nomor, ada VS. VS itu yang dimaksud adalah tegangan sumber yang diberikan pada rangkaian dioda dan beban. Jadi yang ada di sini dan di sini. Nah, ini sudah kita ukur menggunakan DC voltmeter. Kemudian lagi di sini ada diode voltage calculation ya. Jadi secara teori ini tegangan dioda berapa sih? Kan ada threshold nih, threshold tegangan dioda berapa? Kemarin yang di teori diajarkan berapa. Kemudian diode voltage measurement. Nah, di sini ada ini diode voltage measurement. Kan di sini kita ukur tegangannya toh. Nah, berarti yang ini. Yang berikutnya margin. Nah, margin itu antara teori dengan simulasi berapa selisihnya gitu. Selisih itu selalu positif guys, jadi di harga mutlak gitu. Kemudian di sini ada load voltage calculation. Nah, di sini kan teori sudah mengajarkan bagaimana cara menghitung tegangan pada resistor yang diseri dengan dioda kan gitu. Kemudian di sini Anda hitung ditulis saja di sini. Untuk rumus perhitungannya juga ditulis di laporan ya. Rumusnya saja loh ya, rumusnya saja. Kemudian load voltage measurement. Nah, di sini kan harusnya measurement tapi kita simulasi ya, disimulasi saja. Nah, load voltage measurement. Loadnya ini kan ini R ini. Nah, ini berarti yang kita ukur di bagian sini. Nah, berarti ini load voltage measurement. Kemudian di sini ada margin. Nah, margin ini yang keduanya ini, selisih dari keduanya ini. Jadi tetap positif lah ya marginnya. Itu oke. Oke. Nah, coba kita praktekkan yang 0 dulu ya. VS-nya 0 dulu. Ini kan 50. Ini masih 4,9. Ini kita turunkan. Seret. Aduh, sebentar. Kita klik di sini atau kita klik di sini. Nah, 0%, 0 volt. Nah, kemudian secara teori ini di sini berapa tegangannya? Ya pasti 0 karena tegangannya di sini tegangan sumbernya 0 kan. Oke, 0. Kemudian di sini loadnya juga 0. Kita incrementkan 0,1 kan tadi. Nah, di sini kalau 0,1 persis nggak bisa, 0,12. Nah, di tegangan diodanya secara teori berapa? Nah, kemudian diukur atau disimulasikan. Nah, 0,12. Tulis saja 0,12. Terus, nah di sini 0,24. 0,24 di sini masih 0. Tulis lagi. Nah, ini kan sudah muncul. Saat 0,5 volt, 5,9 volt, diodanya ini ada tegangannya 0,45, kemudian yang loadnya itu 0,14. Nah, kalau secara teori itu sebenarnya gimana? Ideal ya. Teori yang sangat ideal itu sebenarnya loadnya nih harusnya berapa volt. Tegangan diodanya itu harusnya berapa volt ya. Sesuai teori yang kemarin. Nah, gitu kan. Terus dinaikkan kan sampai 3 volt kan itu. Nah, silakan naikkan sampai 3 volt. Gitu ya, ditulis di tabel ini tadi. Oke, kalau sudah ditulis di tabel, kemudian Anda bikin lagi rangkaian sama, tapi ini dibalik. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan forward bias. Diodanya menghadap ke kanan toh. Ini anoda, ini katoda. Nah, ini diodanya menghadap ke kiri, di reverse bias gitu ya. Nah, sama setelah itu masukkan nilai-nilai yang ada di tabel. Jadi tabelnya ada 2, untuk yang forward dan untuk yang reverse ya. Tetapi tabelnya sama, isinya kan beda nanti. Gitu oke. Oke, kemudian langkah yang keenam adalah fill the table above based on reverse bias simulation ya. Tadi diisikan yang based on reverse bias. Kemudian setelah itu derive the formula of load calculation. Nah, gitu. Jadi tegangan untuk mencari load yang ada di sini, kemudian yang ada di sini, itu kan ada rumusnya. Nah, rumus mencari tegangan itu diturunkan ya, kemudian ditulis.
gitu ya. Nurunkannya, proses menurunkannya juga ditulis gitu. Hasil akhirnya rumusnya apa gitu loh. Oke, kemudian setelah itu dimasukkan angkanya. Ya, dimasukkan angkanya, nanti di sini ditulis di sini. Nah, ini kan ada mana tadi? Load ini yang khusus load ya. Loadnya ini load kalkulasinya berapa? Setelah ada rumusnya baru ini dimasukkan angkanya, tulis hasil perhitungan rumusnya ditulis di sini. Kalau diode voltage calculation itu kan sesuai dengan sesuai dengan teori saja. Thresholdnya kemarin diajari berapa? Kalau 0,6 ya 0,6, 0,7 ya 0,7 kan gitu. Kalau yang dihitung kan cuma ini. Yang dimaksud dengan menurunkan rumus itu ini. Yang load ini. Oke. Tadi derive the formula of load calculation. Kemudian setelah itu dihitung, masukkan ke tabel. Tapi perhitungannya ya, proses ngitungnya itu tidak perlu ditulis pada laporan ya. You don't need to write load calculation one by one ya gitu. Just write the result in the tabel ya. Jadi masukkan hasil perhitunganmu saja di tabel. Jadi yang ditulis hanya penurunan rumus kemudian hasil perhitungan gitu, oke. Kemudian Anda scan ya, Anda scan tadi laporannya kan ditulis di kertas, kemudian Anda scan, kemudian convert ke PDF. Difoto juga boleh kalau nggak punya scanner. Nah, kemudian save Proteus project. Ya, tadi Proteus projectnya di save ya. Kemudian namai kedua file ini ya, scan-scanan sama Proteus projectnya itu dengan format rombel underscore npm underscore unit. Contohnya ini rombel 1 underscore nama Dwi Novianto underscore npm 530 dan seterusnya underscore unit 1. Ini kan unit 1 toh. Loh, unit 1. Oke. Oke. Setelah itu kemudian satukan kedua file ya. Yang tadi scan-scanan sama file projectnya Proteus itu disatukan dalam bentuk RAR dan dinamai. Namanya seperti apa ya, sesuai dengan format pada nomor 10 ini. Sama ini seperti ini ya, rombel underscore npm underscore unit itu. Kemudian disubmit melalui Elita. Maksimal kapan? Nah, maksimal adalah hari Rabu depan. Oke, kita kan ini pembelajarannya Kamis, Rabu depan maksimal pengumpulan. Maaf, tadi ada yang kelupaan. Setelah Anda menulis hasil dari perhitungan pada tabel, baik yang reverse dan forward bias. Nah, kemudian silahkan Anda tulis conclusionnya. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang ditulis itu seperti apa toh? Nah, knowledge atau pengetahuan yang telah Anda dapat setelah simulasi. Itu nggih. Yang Anda dapat, yang Anda ngeh, yang Anda dong, oh jebule ngene toh gitu. Oh, ternyata seperti ini toh. Ini ditulis ya. Ditulis, jangan lupa ditulis conclusionnya. Itu nggih pada kertas laporan itu. Nah, setelah itu baru di-scan kemudian dikirim sesuai langkah-langkah yang tadi saya sudah bacakan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pertama kali ini. Selamat mengerjakan dan semoga bermanfaat.